Hai semua, selamat datang di Galantian Channel. Di video kali ini, aku akan membuat balon pisang coklat mini yang berlayar cantik meskipun tanpa menggunakan korslet. Ini teksturnya renyah banget, dipadukan dengan isian coklat pisang yang moist dan lumer di mulut. Enak banget dimakan buat camilan. Cara bikinnya gampang, dengan teknik melipat langsung satu adonan, jadi tidak memerlukan banyak tenaga. Yuk tonton videonya dan ikuti step-stepnya. Langkah pertama, aku akan membuat adonan bahan A. Siapkan 50 gram tepung terigu protein tinggi, aku pakai merek Cakra Kembar, 38 gram margarin, dan setengah sendok makan minyak goreng. Siapkan wadah bersih, lalu masukkan tepung terigu, margarin, dan minyak goreng. Kemudian aduk bahan A jadi satu sampai tercampur rata dan menjadi satu adonan. Kalau dirasa sudah susah diaduk dengan spatula, lanjut uleni dengan tangan. Aku udah cuci tangan ya. Uleni sampai adonannya menyatu dan tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, lanjut bulatkan adonan. Tekstur adonannya seperti adonan kue kering. Bulatkan adonan lalu diamkan minimal 15 menit. Jangan lupa ditutup ya, supaya adonannya gak mudah kering. Lanjut aku buat adonan bahan B. Siapkan 100 gram tepung terigu protein tinggi, 20 gram gula halus, 1/4 sendok teh baking powder. Ini bisa di skip ya kalau kalian nggak punya. 38 gram margarin, setengah sendok teh vanili, 35-40 ml air. Untuk jumlah airnya, sesuaikan dengan tingkat kelembapan tepung kalian masing-masing ya. Lanjut aku siapkan wadah bersih. Masukkan tepung terigu, gula halus, baking powder, dan margarin. Lalu aku aduk sampai teksturnya berpasir. Nah, supaya adonannya benar-benar tercampur rata dan berpasir, lanjut aku aduk dengan tangan. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Kalau teksturnya udah berpasir seperti ini, lanjut masukkan vanili dan sedikit demi sedikit air. Uleni terus adonan sambil ditambahkan sedikit demi sedikit air sampai teksturnya kalis atau sudah tidak menempel di wadah dan tidak lengket di tangan. Nah, kalau sudah membentuk adonan seperti ini, lanjut bulatkan, lalu diamkan minimal 15 menit agar adonannya lebih lentur. Jangan lupa untuk menutup adonannya supaya tidak mudah kering. Sambil menunggu adonan A dan B di resting, aku akan membuat isian balon pisangnya. Lelehkan 1 sendok makan margarin, lalu masukkan pisang yang telah dipotong. Masak pisangnya dengan api sedang cenderung kecil, sampai pisangnya matang dan sedikit kecoklatan. Hari ini aku pakai pisang jenis pisang tanduk. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa ganti dengan pisang raja atau kepok panis. Jangan lupa untuk sesekali membolak-balik pisangnya ya, supaya tidak gosong. Nah, aku masak pisangnya sampai sedikit kecoklatan seperti ini ya. Selain memasak pisangnya seperti ini, kalian juga bisa mengukus pisangnya. Mengukus pisangnya sampai matang kurang lebih 15 menitan ya. Selain memakai isian pisang yang tadi, aku juga menambahkan selai coklat.
Kalau kalian nggak punya selai coklat, bisa diganti dengan meses coklat atau potongan coklat batang. Lalu, untuk toppingnya, aku gunakan meses coklat dan juga biji wijen. Step selanjutnya, kita eksekusi adonan bahan A dan B yang telah di resting tadi. Ambil bahan A dan B, lalu bentuk kotak seperti ini ya. Yang pertama, kita gilas dulu adonan bahan B. Gilas adonan dan pipihkan sampai melebar. Adonannya lentur banget, jadi sangat mudah untuk digilas. Nah, sampai seperti ini ya. Selanjutnya, taruh adonan bahan A di atasnya. Taruh di bagian tengah ya. Lanjut lipat adonan bahan B sampai menyelimuti bahan A. Lipat seperti ini ya. Kalau sudah rapi seperti ini, pindahkan lipatan adonan ke dalam wadah. Istirahatkan lipatan adonan minimal 10 menit. Jangan lupa tutup rapat supaya adonannya gak mudah kering. Kalau sudah 10 menit, ambil adonannya, lalu gilas pelan-pelan sampai adonannya pipih. Hati-hati ya menggilasnya, supaya adonan bahan A tidak bocor. Gilas adonan sampai berbentuk persegi panjang seperti ini ya. Kalau sudah melebar seperti ini, ambil ujung atas dan bawah adonan, lalu lipat sampai bertemu di tengah-tengah seperti ini. Rapikan lipatannya ya. Kalau sudah rapi, lanjut putar posisi adonan. Gilas kembali adonan seperti tadi ya. Gilas secara hati-hati dan perlahan sampai membentuk persegi panjang. Kemudian, sama seperti tadi, ambil ujung atas dan bawah adonan, lalu lipat sampai bertemu di tengah-tengah. Rapikan lipatannya ya, supaya hasilnya berlayar cantik. Kalau sudah rapi, simpan kembali ke dalam wadah, lalu diamkan kembali adonannya minimal 10 menit. Kali ini aku diamkan adonannya selama 30 menit, supaya adonannya makin lentur. Setelah 30 menit, aku ambil adonannya, lalu aku gilas melebar. Adonan ini udah siap dibagi dan dipotong-potong ya. Gilas perlahan adonan sampai pipih dan melebar seperti ini ya. Lanjut aku bagi adonannya. Karena aku mau buat bolen pisang yang mini, jadi untuk satu resep ini aku bagi adonannya menjadi 16 bagian. Kalau kalian ingin membuat ukuran bolen yang lebih besar, kalian bisa membagi adonan menjadi 8 sampai 10 bagian. Sebelum dipotong, aku buat tanda kotak-kotak seperti ini ya, supaya potongan yang dihasilkan rapi dan sama besarnya. Kalau sudah diberi tanda, lanjut potong adonannya. Setelah selesai, lanjut kita isi satu persatu adonannya. Ambil satu adonan, lalu gilas pipih tepi adonannya sampai melebar. Untuk bagian tengah adonan, usahakan jangan tipis ya, supaya tidak pecah saat dipanggang. Letakkan satu buah pisang di tengah-tengah adonan. Beri secukupnya selai coklat. Lalu lipat dan bungkus adonan seperti ini. Kalau kurang panjang bisa digilas lagi ya. Lipat rapi dan rapatkan supaya isiannya tidak mudah bocor.
Nah, sampai seperti ini ya. Ulangi stepnya sampai adonannya habis. Caranya sama seperti yang tadi. Pertama, pipihkan tepi adonan sampai melebar. Jangan lupa bagian tengahnya jangan terlalu tipis ya. Letakkan isian pisangnya di tengah-tengah, lalu beri selai coklat. Lipat tepi-tepi adonannya ke tengah. Rapatkan dan rapikan lipatannya ya. Tekan pelan-pelan adonannya supaya benar-benar rapat. Rapikan bentuknya. Nah, jadi deh. Ulangi langkah ini kembali sampai semua adonannya terisi. Adonan yang sudah diisi, lanjut ditata di atas loyang ya. Jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu. Aku menggunakan api sedang cenderung besar. Kalau panas ovennya sudah stabil, lanjut masukkan adonan bolennya. Lalu panggang di suhu sedang kurang lebih 150 sampai 180 derajat Celcius. Panggang bolen kurang lebih 12 sampai 15 menit atau sampai setengah matang. Kalau menggunakan oven tangkring seperti ini, jangan lupa tutup lubang bagian atasnya ya. Sambil menunggu bolennya setengah matang, lanjut kita buat olesan telurnya. Siapkan 1 butir kuning telur dan 1 sendok teh minyak goreng. Karena warna kuning telurnya pucat, jadi aku tambahkan 1 tetes pewarna kuning telur. Aduk-aduk bahan olesan sampai tercampur rata. Setelah 10 menit dipanggang, aku putar posisi loyangnya, supaya tingkat kematangan bolennya sama rata. Nah, ini bolennya udah setengah matang. Ciri-cirinya adalah ketika semua bolennya sudah mengembang. Keluarkan bolen dari oven, lalu segera beri olesan kuning telur, dan beri taburan topping di atasnya. Beri toppingnya sesuai selera ya. Kali ini, sebagian bolennya aku beri topping biji wijen. Sebagian lagi aku beri topping mesis coklat. Bagian lainnya aku campur mesis coklat dengan biji wijen. Beri olesan dan topping semua bolen sampai selesai ya. Selanjutnya, panggang kembali bolen sampai matang. Untuk durasi memanggangnya, sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Kalau pakai oven tangkring sama seperti aku, panggang kurang lebih 40 sampai 45 menit. Jangan lupa sambil dicek sesekali ya. Aku menggunakan api sedang cenderung besar seperti ini. Aku juga memutar posisi loyangnya setiap 10 menit, supaya bolennya matang merata dan sempurna. Kalau sudah matang, keluarkan bolen dari oven. Lalu dinginkan sebentar sebelum disajikan. Nah, jadi deh bolennya. Bolennya glowing, berlayar cantik, dan menggugah selera banget kan? Gak sabar pengen segera makan. Kalian lihat kan, layernya berlapis-lapis meskipun tanpa menggunakan korslet.
Ini renyah banget. Sekarang aku mau cobain. Kulit bolennya renyah, dipadukan dengan isian coklat pisang yang moist dan lumer di mulut. Teksturnya crunchy di luar, tapi lembut di dalam. Bolennya gurih, isian pisang coklatnya legit, enak banget dimakan buat camilan. Rasanya mantul banget. Enak dan bikin ketagihan. Aku makan lagi ya. Kalau kalian masak isian pisangnya sampai benar-benar matang, bolen ini bisa bertahan sampai 1 minggu di suhu ruang. Dan semakin lama disimpan, tekstur kulit bolen yang awalnya crunchy akan berubah menjadi semakin lembut dan moist. Yang pasti rasanya tetap enak banget ya. Gimana? Kalian pasti pengen kan? Yuk buruan recook biar bisa nyobain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di resep-resep selanjutnya. Bye!